Halo Sobat Negeriku, Pontianak adalah kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Dengan alam yang asri serta keramahan masyarakatnya, menjadikan kota Khatulistiwa ini semakin populer sebagai destinasi wisata. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Pontianak terus berkomitmen dalam mengatasi tantangan terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui penipuan daring. Yang dimana banyak loh faktor yang menjadikan kota Khatulistiwa ini sebagai sasaran kejahatan online scamming TPPO. Antara lain yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang, lalu minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri tanpa diikuti dengan keterampilan dan masih banyak lagi. Perjalanan hari ini membawa saya ke kota Pontianak, sebuah kota yang tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga kaya akan semangat juang. Di tengah maraknya kasus online scamming yang mengarah pada TPPO, masyarakat dan pemerintah setempat bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan ini, membuktikan bahwa di balik keindahan kota Pontianak terdapat ketangguhan yang luar biasa. Hai Sobat Negeriku, saat ini saya berada di kota Pontianak. Nah, siapa di antara kamu yang suka menggunakan media sosial dan internet dan pernah mendapatkan pesan yang sangat menarik dari orang yang gak dikenal? Wah, hati-hati ya Sobat Negeriku ya. Karena menurut data yang aku dapatkan, Kalimantan Barat ini merupakan provinsi ketiga terbesar yang terjerat penipuan daring untuk perdagangan orang setelah Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Wah, ngeri banget ya. Dan modus yang digunakan adalah orang-orang ini akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang diiming-imingi dengan gaji yang besar dan proses yang juga mudah. Tapi ujung-ujungnya mereka malah menjadi korban perdagangan orang. Wah, untuk itu kita akan bongkar bersama modus kejahatan online scamming ini. Dan kita juga akan cari tahu bagaimana caranya agar semua orang bisa terhindar dari jeratan online scamming yang bisa berujung pada TPPO. Kalau begitu langsung saja mari kita telusuri keberagaman dari sudut negeri ini. Inilah Ragam Negeriku. Pelaku TPPO semakin lihai memanfaatkan teknologi untuk melancarkan aksinya. Modus online scamming menjadi salah satu yang sering digunakan. Korban didekati melalui media sosial, aplikasi chat, atau situs kencan online. Pelaku kemudian membangun hubungan dengan korban sebelum akhirnya menawarkan pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri atau di dalam negeri. Namun saat tiba di tempat tujuan, korban justru dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan bahkan diperdagangkan. Dan secara letak geografis, kota Pontianak juga menjadi lokasi yang sangat strategis dan mudah untuk melakukan akses ke negara tetangga melalui jalur darat maupun laut. Sehingga membuat kota ini menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan orang. Yang akan saya temui, dia adalah Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia yang ada di kota Pontianak. Sebuah organisasi yang secara aktif melakukan pendampingan serta pemulangan untuk mereka-mereka para pekerja migran Indonesia yang pernah menjadi korban TPPO di negara tetangga. Dan sekarang kita akan menemuinya. Nah, ini dia nih, ada Pak Martin. Selamat siang, Mbak. Halo Pak Martin, apa kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Sehat. Nah Pak Martin, terima kasih nih waktunya. Kita lagi pengen tahu nih mengenai sepak terjang SBM itu sendiri. Sebenarnya upaya penanganan untuk bisa menghadapi berbagai kasus untuk penipuan online yang berujung TPPO itu apa saja yang udah dilakukan? Beberapa bulan terakhir ini memang ada beberapa kasus pengaduan korban scamming ya, scammer yaitu judi online. Ini yang remaja-remaja, anak-anak sekolah yang baru tamat itu lebih rentan. Nah, itu lebih rentan menjadi korban TPPO. Jadi kita udah mulai membahas mengenai profilnya nih ya. Ternyata remaja itu menjadi rentan mungkin dikarenakan mereka banyak sekali berinteraksi dengan gadget, dengan internet, dengan media sosial ya. Mbak, ini rumah saya sudah sampai, Mbak. Oh, oke, boleh kita lanjut ke sini ya, Pak ya? Mari, Mbak. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, makasih, silakan. Pak. Oke, Mbak, ini rumah kami. Sekalian kami jadikan sekretariat.
Terus kita perlu tahu nih, gimana caranya kita bisa tahu bahwa iklan yang di Facebook itu terutama atau di platform media sosial lainnya itu harus kita waspadai. Apakah ini berbentuk pesan pribadi kayak direct message? Ini contohnya Pak, saya bisa bukakan Pak. Seperti ini. Oke. Nah ini ya Sobat Negeriku nih, lihat nih. Ini contohnya nih. Jadi di sini dia bilang dia mencari khusus laki-laki usia maksimum 27 tahun, disiplin, jujur, pekerja keras, bertanggung jawab. Sepertinya sih ini terdengar normal ya, menguasai marketing digital, pasport ready, mengerti Microsoft Office, tidak memakai narkoba, sistem kerja 12 jam. Nah dari ini semua nih, yang harus kita waspadai di mana Pak? Ini kan sepertinya normal aja nih lowongan kerja biasa. Kita mulai lihat ya, fasilitas, tempat tinggal, full AC, free wifi, visa, work permit, gym, ruang olahraga, lapangan futsal, basket, dan wah enak juga nih. Gaji awal 3 juta rupiah, uang makan $300, bulan keempat gaji naik. Silakan kirimkan foto, paspor, KTP, dan sebagainya. Ini ada nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak. Ini kira-kira menurut Pak Martin ini benar atau ini bisa berbahaya ini? Seperti tadi Mbak Nadia yang tanyakan, jadi sebenarnya pekerja itu, pekerja migran ya, terutama yang mau bekerja di luar negeri itu harusnya mereka mencari informasi, bisa juga ke BP2MI atau browsing ataupun ke serikat buruh migran terutama kami ya. Kadang kan kami juga ada pasang iklan pemberitahuan lah di media sosial. Oke. Begitu juga iklan-iklan seperti ini kan mereka kan tidak mencantumkan nama perusahaannya kan. Harusnya kan bagi yang tertarik itu harusnya lebih berhati-hatilah. Oke. Harus lebih berhati-hati, dicari tahu dulu kebenaran perusahaan ini. Jangan sampai setelah sampai sana sudah tidak bisa apa lagi yang bisa dilakukan gitu Pak. Iya, jadi memang harus sangat proaktif ya Sobat Negeriku. Biasanya pekerja yang sudah sampai di Kamboja itu Pak, paspor mereka pasti ditahan. Ya, pasti itu udah pasti. Satu itu paspornya ditahan. Kedua, di jam kerja mereka dilarang menggunakan ponsel. Jadi kalau diizinkan pun ada yang pas jam istirahat boleh, ada yang harus sudah pulang kerja baru boleh menggunakan ponsel. Nah, untuk misalkan mereka melarikan diri itu saya rasa sangat sulit. Kenapa? Karena beberapa kasus yang kami tangani itu perusahaan itu mereka ada security itu kayak preman, kayak bodyguard-nya itu loh untuk menjaga area perusahaan perjudian itu Pak. Jadi kalau misalkan pekerja itu mau keluar aja agak susah. Jadi memang di dalam perusahaan itu disiapkan kantin, makanan, mes, jadi lengkap. Makanya tadi di iklannya dibilang ada pusat kebugaran dan sebagainya karena niatnya memang mau dikonten kayak disandera di situ ya. Nah manakala misalnya mereka sudah tahu, mereka menghubungi KBRI, KJRI, mereka bisa mendapatkan bantuan dari Serikat Buruh Migran Indonesia misalnya, proses pemulangannya itu seperti apa hingga mereka bisa terbebas dan kembali ke tanah air? Jadi setiap kasus itu beda-beda. Pertama kami menangani kasus Kamboja itu di tahun itu kalau nggak salah setelah COVID atau pas COVID. Itu pemulangan awal itu sebanyak 120 pekerja ya. Nah mereka memang disandera dalam satu perusahaan besar dan memang waktu kita coba advokasi kasus mereka itu memang agak sulit ya. Jadi waktu itu KBRI beserta aparat keamanan Kamboja yang dilibatkan. Jadi beberapa unit mobil itu ke perusahaan judi online di Kamboja itu, Pak. Jadi mereka dievakuasi. Jadi ada melibatkan tentaranya Kamboja. Ya. Tantangan apa sih yang SBMI ini hadapi selama ini? Dan kira-kira dalam berbagai upaya untuk bisa mencegah terutama ya, bukan sekedar memulangkan, apa saja itu yang terberat yang harus dihadapi? Nah, kami coba mengadakan seminar tentang TPPO ini, yang terutama yang kami undang ini, yang kami sasar ini, yang perlu kita sisipi informasi itu adalah kepala desa, Pak. Jadi bukan saja hanya di kota-kota, tapi justru yang pelosok-pelosok yang jarang tersentuh, jarang dapat informasi seperti itu yang
justru harus kita sasar. Jadi kita ada kesepakatan dengan semua kepala desa. Jadi kita ada MOU. Di situ kita ikat kepala desanya supaya berperan aktif apabila ada warga yang mau migrasi. Nah Pak, saya setuju banget kita harus memberikan edukasi, makanya juga di Ragam Negeriku ini kita ingin memberitahukan kepada para sobat negeriku, utamanya Gen Z dan Millennials nih, untuk lebih berhati-hati lagi. Kerja di luar negeri itu boleh, asalkan jalurnya resmi, sudah melakukan riset dan sebagainya, jangan sampai menjadi korban online scamming dan berbuntut TPPO. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak pekerja migran, termasuk mereka yang menjadi korban penipuan online yang berujung pada eksploitasi. Lalu seperti apa ya upaya-upaya yang dilakukan oleh BP2MI dan BP3MI Kota Pontianak dalam melakukan pencegahan dan perlindungan terkait dengan penipuan daring yang berujung pada TPPO? Halo Pak Agus, apa kabar? Baik. Pak Agus, kan kita tahu banget nih sekarang bahwa modus online scamming itu kan terus berkembang nih. Ya. Bagaimana caranya BP3MI itu dia bisa memantau nih berbagai perkembangan modus online scamming yang ada untuk bisa melindungi para calon pekerja migran khususnya mereka yang berada di Pontianak? Ya, baik. Jadi seperti kita tahu saat ini kita sedang berada di era digital ya, Mbak ya. Jadi di era digital ini dengan perkembangan teknologi yang ada, segala sesuatu berupa informasi dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Nah, tentunya perkembangan era digital ini sebenarnya membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatif yang dibawa adalah oknum-oknum yang selalu memanfaatkan hal-hal yang sebenarnya baik untuk mengeruk keuntungan, sehingga banyak sekali oknum-oknum yang menggunakan memanfaatkan era digital saat ini untuk menjebak para teman-teman yang sebenarnya ingin berangkat bekerja ke luar negeri secara aman, tetapi karena diiming-imingi melalui jebakan online scam, akhirnya mereka teriming-imingi dan berangkat secara non-prosedural. Oke, bisa dikatakan ilegal ya jadinya ya mereka ilegal. Berangkatnya ya. Indikasi-indikasi seperti apa tuh ya Pak yang patut dicurigai? Oke, baik. Jadi seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa aturannya dasarnya adalah Undang-Undang 18 tahun 2017. Sehingga setiap kali warga negara Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri itu harus patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan, persyaratan yang sudah ditetapkan di Undang-Undang 18 tahun 2017. Nah, hubungannya kaitannya dengan tadi online scamming ataupun TPPO, yang paling utama adalah orang perorangan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian usia, kemudian dokumen-dokumen seperti KTP, KK, surat izin dan lain sebagainya itu kurang lebih hampir-hampir sama dengan syarat yang ditentukan untuk bekerja di dalam negeri. Namun demikian posisi BP2MI dalam hal ini BP3MI ketika seluruh dokumen telah lengkap, kemudian telah diajukan kepada kami, maka kami akan melakukan verifikasi dokumen-dokumen tersebut. Nah, ketika dirasa telah memenuhi syarat, ada satu proses akhir yang akan kami berikan, yaitu orientasi pra-pemberangkatan. Di sini kita akan sama-sama membedah hak-hak dan kewajiban calon pekerja migran Indonesia sesuai dengan kontrak kerjanya. Nah, kemudian nanti kita akan berikan sedikit pengetahuan tentang budaya-budaya di negara yang akan mereka tuju. Sehingga ini diharapkan mampu mencegah, mengurangi potensi terjadinya kasus-kasus yang tidak diinginkan bagi teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri. Jadi komprehensif banget nih ya Pak persiapannya ya. Sobat Negeriku, kasus online scamming berujung TPPO di Kalimantan Barat ini ternyata memiliki jaringan yang sangat luas dan melibatkan berbagai pihak. Nah, untuk mengetahui modus operandi para pelaku sekaligus upaya penyidikan yang telah dilakukan, kita akan mendapatkan informasi konkret dari pihak kepolisian di Kota Pontianak ini. Tentunya di Ragam Negeriku. Jadi tantangan yang paling besar yang pihak kepolisian di Kalimantan Barat sendiri hadapi terkait ini apa nih Pak? Jadi kalau kita bicara tentang online scamming,
khususnya di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini merupakan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan jalur tikusnya cukup banyak di luar border yang sudah resmi, ada 5 border yang sudah resmi di sini ada. Tapi jalur tikusnya banyak. Jadi memang batasan itu menjadi wilayah yang antara penduduk Malaysia dan Indonesia ini menjadi komunikasi yang tidak bisa kita stop begitu saja karena mereka memang hari-hari berkomunikasi gitu ya. Kemudian di satu sisi di Kalimantan Barat juga merupakan tempat yang korban-korban TPPO ini bukan berasal dari Kalimantan Barat juga, tapi ada beberapa yang asalnya dari NTT, kemudian dari Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia yang tidak aslinya juga dari kita. Gitu, seperti itu. Jadi memang faktor geografis juga memiliki peranan yang sangat besar terkait ini ya Pak. Dan saya yakin pasti dari pihak kepolisian juga sudah bersinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya. Mungkin bisa dibagikan Pak dengan Sobat Negeriku, upaya-upaya pencegahan dan juga tindakan-tindakan represif apa yang sudah dilakukan? Saya selaku Direktur Reserse Kriminal Umum, di pikiran saya tidak semata-mata kita menegakkan aturan-aturan dalam konteks penegakan hukum. Jadi buat saya ketika tersangkanya semakin sedikit, korbannya semakin sedikit itu berhasil. Jadi mengantisipasi itu menjadi sesuatu yang penting. Makanya ada BP3MI, kemudian BP2MI di pusat yang selalu bekerja sama dengan kita tentang bagaimana aturan-aturan, bagaimana pekerja migran itu menjadi legal dan terawasi dengan baik. Di satu sisi hari ini pun dari BP2MI juga membuat kegiatan di Kalbar. Ya, konteks membuat kegiatan ini menjadi sebuah kerjasama yang cukup baik karena mereka menghadirkan relawan untuk kawan, jadi komunitas relawan pekerja migran Indonesia. Nah ini ada di seluruh kabupaten yang ada di Kalbar. Sampai 70 orang yang sudah direkrut hari ini dilantik gitu. Jadi ini juga seperti menambah orang-orang yang secara grassroots-nya dia tahu tentang kondisi real di lapangan sehingga membantu input di kami apabila memang ada informasi-informasi yang kita bisa gunakan mereka untuk edukasi sekaligus untuk mengantisipasi apabila memang hal itu perlu kita untuk antisipasi maupun kita tegakkan hukumnya apabila memang fakta-faktanya terpenuhi dalam proses yang ada gitu. Nah, di satu sisi ketika kita ngomong tentang online scamming, saya pernah punya kasus di 2023 ini agak menarik gitu ya. Jadi prosesnya itu karena memang yang bersangkutan adalah warga Kalimantan Barat, kemudian direkrut oleh orang perekrutnya berasal dari Kalimantan Barat. Kemudian dibawalah ke Malaysia. Setelah dibawa ke Malaysia, ini juga dibawa lagi ke Thailand, kemudian dibawa lagi ke Laos. Nah, di sana dia adalah orang yang bekerja dalam sebuah ruangan, bergabung dengan orang-orang yang lain yang sudah direkrut oleh orang yang pengusaha yang bekerja di online scamming ini untuk mereka sebagai operator. Nah, operator sendiri ini juga cukup menarik ya, karena bahasa kita, mereka harus membuat hubungan-hubungan khusus dengan para konsumen mereka atau orang-orang yang ditipu oleh mereka. Nah, apabila mereka ini bisa mendapatkan hasil dari proses yang dia lakukan dalam penipuan-penipuan itu, dia mendapatkan gaji yang cukup. Tapi apabila tidak, dia juga mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak cukup baik. Dan memang setelah mereka menyadari seperti itu, mereka berusaha mencari perlindungan. Gitu. Nah, ketika perlindungan itu memang tidak didapatkan, dia berusaha menghubungi konsulat. Nah, konsulat Thailand, kemudian sampai ke Malaysia, pulang ke Indonesia, baru bikin report di kita. Nah, dan kita memang tangani proses itu. Setelah kita tangani proses itu, berkas pun sudah B21 di 2023 dan kita masih monitor tentang keputusannya. Tetapi bahasa kita sampai kita tersangka yang ada di kegiatan-kegiatan itu sudah bisa kita ambil, termasuk perekrut yang berasal dari Sambas di Kalbar. Itu cukup menarik itu. Kita menyikapi dari kondisi yang sekarang saja. Memang kalau kita lihat era global dengan perkembangan IT yang ada, orang tuh kan mudah sekali tertipu. Kalau kita ngomong online scamming, sebenarnya penipuan itu terjadi setiap hari bahkan. Nah, tapi bahasa kita yang kaitannya dengan TPPO seperti yang tadi saya jelaskan. Orang dalam kondisi terdesak, membuat orang merasa terdesak, harus mentransfer sejumlah uang. Kemudian begitu ditransfer dia merasa ada sesuatu yang ganjil, kok kenapa minta lagi, itu kan juga terjadi. Nah, tapi khusus dengan TPPO tadi, case yang pernah kita tangani seperti itu.
substansi untuk penyampaian yang diperlukan kepada orang-orang yang menjadi relawan atau berkomunikasi dengan masyarakat itu penting untuk disampaikan. Di satu sisi juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat tetap tenang ketika menghadapi apapun bahasanya, dan bahasa kita realnya apakah ancaman, apakah wujudnya juga tawaran yang menggiurkan. Karena posisinya waktu ditawarkan itulah sebenarnya ketika orang mau ke luar negeri. Dia mendapatkan gaji yang cukup, bahkan dengan persyaratan yang cukup mudah. Kan tidak masuk di akal kita gitu, gaji besar, cukup mudah di luar negeri dan berharapnya tinggi. Tapi di satu sisi begitu muncul, dia menjadi korban. Dan begitu korban penyesalannya ada. Kalau memang penyesalannya masih wujudnya adalah orang-orang yang masih hidup, masih enak, beberapa kali juga kejadian TPPU ini pulangnya udah jenazah gitu. Jadi bahasa kita kalau kejadian seperti itu kita berharap tidak terjadi. Makanya ketenangan diperlukan ketika menghadapi dan edukasi diperlukan juga, dan kerjasama yang tadi saya bilang para pihak itu dioptimalkan untuk bisa dilakukan lebih baik. Selain melakukan pencegahan melalui jalur hukum, antisipasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kejahatan penipuan daring yang berujung pada TPPO, yaitu melalui penyebaran informasi dan komunikasi yang tepat sasaran. Hai Sobat Negeriku, saat ini saya berada di sebuah warung kopi yang sangat terkenal di Pontianak, dan kita bisa melihat bahwa budaya ngopi merupakan keseharian dari orang-orang di sini. Tapi kalau diperhatikan, banyak di antara mereka yang sedang sibuk menggunakan gadgetnya. Artinya, teknologi dan internet juga merupakan bagian dari keseharian mereka. Semoga literasi digital mereka tinggi ya Sobat Negeriku. Kami penasaran banget karena kami tahu juga pasti Bapak dan pihak terkait dan tim semuanya juga sudah melaksanakan banyak sekali program-program untuk bisa meningkatkan literasi digital nih. Nah mungkin bisa di-sharing dengan para Sobat Negeriku program untuk peningkatan literasi digital itu apa saja, terutama untuk bisa memberikan pemahaman nih kepada mereka-mereka terkait bahayanya online scamming. Baik Mbak Nadia, terkait dengan program literasi digital ya untuk menangkal bahayanya online scamming ya, kita dari Diskominfo bekerjasama dengan instansi terkait ya, atau dengan organisasi perangkat daerah terkait. Jadi misalnya dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan Dinas Pendidikan. Program-program kerja kita, literasi kita sinergikan, kita padukan dengan dinas-dinas terkait tersebut dengan mengadakan suatu kegiatan edukasi. Oke Pak, jadi memang harus sangat menyeluruh ya, semua pihak tuh diajak untuk bisa berkolaborasi bersama. Nah tadi sangat menarik nih Pak, karena kan memang ada kelompok yang rentan nih Pak terkait online scamming yang berujung TPPO, yaitu adalah mereka yang menjadi Gen Z nih Pak, atau yang sedang di bangku sekolah, bangku kuliah, dan juga potensi pekerja migran Pak. Nah bagaimana Diskominfo bisa menyasar kelompok yang rentan tersebut nih Pak? Nah itu tadi, jadi program yang kita lakukan adalah kita mengumpulkan generasi Gen Z tadi ya, dengan dinas terkait tentunya. Ya, dinas terkait kita kumpulkan, kemudian kita fasilitasi berbagai narasumber ya, untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan edukasi pada generasi yang rentan tadi, supaya paham betul apa bahayanya dari online scamming ini. Hai Sobat Negeriku, banyak banget ya informasi dan edukasi yang kita dapatkan hari ini dari para pakar dalam menangani kasus online scamming yang berujung pada TPPO. Sepertinya nggak seru ya kalau kita nggak melibatkan masyarakat Kota Pontianak terkait pendapat dan pemahaman mereka tentang penipuan daring tindak pidana perdagangan orang. Yuk kita langsung cari aja. Kamu kuliah semester berapa nih? Sekarang udah di semester 7. Semester 7, artinya sebentar lagi lulus. Habis lulus rencananya mau apa? Sehabis kuliah mungkin mau prepare buat pendidikan ke luar negeri ya. Pendidikan ke luar negeri ya, tapi sekolah ya. Kalau untuk kerja?
kerja ada kepikiran sih kalau emang bukan jalannya ke luar negeri. Oke, nah ini menarik nih karena kalau orang itu ingin bekerja kan banyak tawaran pekerjaan berdatangan. Ya. Tapi ada yang namanya online scamming, tahu ya? Jadi secara tahu. online, secara daring suka mendapatkan tawaran-tawaran tuh yang kayaknya tuh aduh too good to be true. Kamu pernah dengar nggak mengenai hal itu? Kebetulan aku punya teman kemarin. Kemarin kalau nggak salah dia cerita kalau kemarin dia ditawarin kerja masih di ASEAN, Kamboja. Nah sampai sekarang tuh dia belum pulang. Serius? Iya. Nah loh, kamu cek deh keberadaan teman kamu karena yang kita khawatirkan adalah itu bukan pekerjaan yang betul, itu Iya. online scamming, penipuan. Dan takutnya teman kamu tuh bisa menjadi korban dari TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Semoga enggak ya, tapi kan Amin. artinya kan harus tahu nih, menurut kamu nih informasi seperti ini nih terkait online scamming paling dipercaya itu dapatnya dari mana nih sumbernya? Dari sumber-sumber terpercaya sih, contohnya dari kalau medsos ya medsos yang resmi dari pemerintahan atau enggak dari website pemerintahan juga. Apalagi sekarang kan zamannya sosial media. Nah sosial media itu menjadi peran yang penting buat kita mendapatkan informasi. Nah tentunya dengan maraknya sosial media kita harus pilih-pilih sosial media yang trusted. Iya, setuju banget. Nah menurut kamu apa yang perlu dilakukan nih untuk bisa terhindar dari hal-hal seperti ini? Yang pertama dari diri sendiri, mungkin kita harus punya knowledge tentang itu dulu ya. Jadi jika sewaktu-waktu ada orang yang nawarin kita tentang pekerjaan, apalagi pekerjaan itu belum pasti itu pekerjaan apa, jadi kita harus aware terlebih dahulu. Nah mungkin itu aja sih dari aku. Oke, itu dari diri sendiri. Kalau Iya. misalnya dari pemerintah atau dari sekolah misalnya atau dari pihak-pihak lain, menurut kamu apa? Pemerintah atau sekolah ya harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau siswa-siswanya tentang gimana nih cara ngehandle atau membatasi diri tentang banyaknya online scamming. Takutnya nggak bener gitu Iya. kan ya. Kamu keren banget sih, tos dulu dong. Kamu sendiri pernah dengar nggak sih mengenai online scamming itu? Pernah. Apa yang kamu ketahui? Yang saya tahu tuh kalau nggak salah ini ya, itu tuh kayak orang-orang kita tuh diajak buat keluar negeri gitu. Misalnya Yes. kayak mungkin ke Kamboja atau misalnya ke Malaysia. Tapi mereka tuh di sana tuh malah kayak ditipu gitu. Iya nggak sih Mbak? Betul. Jadi online scamming itu kan sebenarnya kan dia adalah penipuan berbasis online kan, berbasis daring kan. Tapi nanti buntut-buntutnya ditawarin pekerjaan dan seperti yang kamu bilang gitu. Iya. Tapi kamu sendiri pernah ada teman atau kenalan yang mengalami hal itu? Kalau teman sih belum pernah sih, belum ada yang ngalamin. Jangan sampai ya, Iya. jangan sampai ya. Kalau bisa sih nggak usah sampai terjadi lah. kayak gitu. Oke, tapi kamu sendiri kan aktif menggunakan media sosial kan ya? Iya. Suka nggak sih mendapatkan pesan-pesan dari orang-orang yang kamu nggak kenal, tapi kok kayaknya pesannya tuh bombastis banget, menawarkan hal-hal yang iming-imingnya tuh kayaknya muluk-muluk banget. Iya pernah itu. Oh ya? Cuman nggak sering, pernah sih beberapa kali. Biasanya kok kayak gitu kamu apain? Kamu balas, kamu diemin atau apa? Kadang saya biarin aja karena saya kayak udah tahu gitu, oh konsepnya nih larinya kemana gitu. Udah bisa menduga Iya, sepertinya udah ini menduga. berbuntut penipuan kan ya. Iya. Nah, kalau menurut kamu bagaimana caranya supaya para generasi muda khususnya mereka bisa lebih membekali diri mereka nih supaya nggak kena penipuan online? Iya, lebih harus ini sih peka terhadap ini ya, isu yang terjadi lah. Peka terhadap isu-isu yang terjadi, saya setuju ya. Oke. Senyum ramah masyarakat Pontianak adalah cerminan hati mereka yang hangat dan penuh peduli. Mari kita jadikan kepedulian ini sebagai kekuatan untuk memberantas perdagangan orang. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti menyebarkan informasi, membantu korban, atau mendukung lembaga-lembaga yang berjuang melawan penipuan daring yang berujung tindak pidana perdagangan orang, pasti akan membawa perubahan besar. Sobat Negeriku, mari kita buktikan bahwa Pontianak bukan hanya saja kota yang kaya akan budaya, tetapi juga kaya akan kepedulian terhadap sesama. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa di Ragam Negeriku selanjutnya.